Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Gilang Ramadan, dan hari ini saya ingin mengajak kalian merenung sejenak lewat sebuah pertanyaan sederhana. Pernahkah kalian merasa tidak benar-benar mengenal diri kalian sendiri? Merasa seperti ada diri yang kalian tunjukkan ke orang lain dan diri yang sebenarnya kalian rasakan di dalam. Di video ini, saya akan membahas tentang self-concept atau konsep diri, salah satu topik dari mata kuliah estetika humanisme yang menurut saya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya akan jelaskan sedikit teorinya, lalu saya bagikan pengalaman pribadi saya sendiri tentang bagaimana konsep diri saya terbentuk dan berubah. Jadi, apa itu self-concept? Secara sederhana, self-concept adalah cara kita memandang dan menilai diri kita sendiri. Bagaimana kita melihat penampilan fisik kita, peran kita di lingkungan sosial, nilai-nilai yang kita pegang, sampai potensi yang kita rasa kita miliki. Salah satu tokoh psikologi humanistik, Carl Rogers, membagi ini menjadi dua bagian. Real self yaitu diri kita yang sebenarnya, dan ideal self yaitu gambaran diri yang kita inginkan atau kita cita-citakan. Nah, semakin jauh jarak antara real self dan ideal self ini, semakin besar juga potensi kita merasa tidak puas atau tidak nyaman dengan diri sendiri. Sebaliknya, kalau keduanya semakin dekat, kita cenderung merasa lebih damai dan menerima diri sendiri. Konsep diri ini tidak terbentuk begitu saja. Ia dibangun dari pengalaman hidup kita, dari umpan balik orang-orang di sekitar kita, orang tua, teman, guru, dan dari proses refleksi yang terus-menerus kita lakukan, sadar maupun tidak sadar. Saya ingin membagi satu pengalaman pribadi yang menurut saya cukup mengubah cara saya memandang diri saya sendiri. Ini terjadi waktu saya masih SMK, saat saya mengikuti lomba voli. Sebelum lomba itu, saya cukup percaya diri. Saya merasa sudah punya kemampuan yang cukup, jadi saya tidak terlalu serius mempersiapkan diri. Saya pikir, saya sudah bisa, tinggal tampil saja. Saya waktu itu melihat diri saya sebagai orang yang berbakat di bidang ini, dan merasa persiapan matang bukan sesuatu yang terlalu saya butuhkan. Tapi hasilnya jauh dari yang saya bayangkan. Saya gagal, tidak mendapatkan hasil yang saya harapkan. Padahal saya cukup yakin bisa. Rasanya campur aduk, kecewa, malu, dan saya yang paling terasa. Saya jadi yang mempertanyakan penilaian saya sendiri terhadap diri saya. Dari situ saya sadar, ternyata rasa percaya diri saya waktu itu tidak dibarengi dengan persiapan yang matang. Saya terlalu mengandalkan bakat atau kemampuan dasar, tanpa benar-benar berlatih dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kegagalan itu membuka mata saya bahwa gambaran diri saya sebagai orang yang sudah cukup mampu ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan. Kalau saya kaitkan dengan konsep real self dan ideal self tadi, saya rasa yang terjadi pada saya waktu itu adalah ada jarak antara bagaimana saya membayangkan diri saya sebagai orang yang sudah cukup siap dan mampu dengan kenyataan diri saya yang sebenarnya yang masih perlu banyak persiapan dan usaha. Kegagalan itu yang akhirnya membuat saya melihat jarak itu dengan lebih jujur. Saya belajar bahwa konsep diri itu bukan sesuatu yang sekali jadi lalu selesai. Ia terus bergerak, terus diuji oleh pengalaman baru, dan itu wajar. Yang penting bukan seberapa sempurna gambaran diri kita, tapi seberapa jujur kita mau melihat diri kita apa adanya, dan seberapa terbuka kita untuk terus bertumbuh. Dari pengalaman ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke teman-teman yang menonton video ini. Pertama, penerimaan diri itu adalah pondasi dari kesehatan mental yang baik. Kita tidak bisa terus-menerus memaksa diri menjadi versi yang ideal tanpa pernah berdamai dengan versi diri kita yang sekarang. Kedua, refleksi yang jujur jauh lebih bermakna daripada citra yang kita bangun untuk terlihat baik di mata orang lain. Lebih baik kita tahu kekurangan kita dan menerimanya daripada terus bersembunyi di balik topeng kesempurnaan. Ketiga, konsep diri itu bisa tumbuh dan berubah. Jangan pernah merasa terjebak dengan gambaran diri yang lama, karena kita semua sedang dalam proses menjadi. Itu sedikit cerita dan refleksi saya tentang self-concept. Saya harap video ini bisa mengajak teman-teman semua untuk sejenak berhenti dan bertanya pada diri sendiri, siapa sebenarnya diri saya? Dan apakah saya sudah cukup jujur dalam melihat diri saya sendiri? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.